Kalau kita pikir yang kita terima dari Allah begitu banyak, kita keluarkan cuma 2,5% dalam 1 tahun, sebetulnya minim sekali. Lebih dari itu pun masih kecil. Bahkan kalau kita lihat semuanya pun kita berikan memang milik dia. Tapi Allah cuma minta 1/40. Dan yang perlu kita ketahui itu merupakan tabungan. Ini yang benar-benar taska, Pak. Tabungan, amal saleh, kampung akhirat. Taska. Jadi ada kelas 1-nya, mereka ini dapat prioritas langsung kelas 2. Makanya dia terasa itu sholat itu adalah satu beban kehidupan. Merecoki waktunya, mengganggu ketenangannya. Tapi bagi saya ini kesempatan. Bisa memeluk Allah, Allahu Akbar. Aduh. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan as-sholatu khairum minan naum, bahwa sholat itu lebih nikmat daripada tidur. Karena apa? Kalau tidur kita melupakan semuanya, termasuk Allah, termasuk diri kita. Sedangkan sholat kita mengingat sesuatu yang paling vital dalam kehidupan manusia itu. Yaitu adanya Allah yang menguasai dia. Makanya sholat itu sendiri katakan Allah, as-sholatu li dzikri. Sholat itu untuk mengingat aku. Jadi dengan begitu, kita mencapai kelas 2 ini nikmat. Aduh, kok saya boleh sembahyang sekarang? Kok saya boleh sholat sekarang? Ya kan kita seharusnya merasa sedih kalau Allah tidak mau menerima kita. Suatu saat kita perlu umpamanya RT di Jakarta ini. Itu kan rata-rata orang kerja. Siang hari kita ketok ke rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada Pak RT? Nggak ada, lagi kerja. Padahal kita perlu surat keterangan ini. Tahu-tahu malam hari kita ketok lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana Pak? Tidur. Nah, siang dia nggak ada, malam dia tidur. Kita kan kecewa, Pak. Baru mau ketemu RT. Nah, ini kita bisa ketemu Allah setiap saat. Nah, makanya ini kesempatan. Kalau dulu saya memandangnya ini adalah beban, tapi setelah saya pelajari kesempatan. Makanya begitu naik kelas 3 sampai kepada puasa, nah ini sudah timbul rasa cinta. Allah menyuruh kita jangan makan dulu. Ya enggak makan. Allah menyuruh jangan minum dulu. Ya enggak minum. Allah menyuruh jangan lu campurin istri lu dulu. Ya enggak, nanti toh boleh. Nah, kita melaksanakan sesuatu untuk menyenangkan satu zat yang kita cintai. Orang pacaran bisa loh, Pak. Karena dia cinta, jangan merokok Mas. Enggak merokok. Tapi karena kurangnya cinta kepada Allah, jangan makan dulu. Ah, ngapain? Nyiksa diri. Nah, ini paham yang keliru. Saya punya pengalaman juga bulan puasa kemarin. Ada satu yayasan di Surabaya ngundang saya berbuka bersama. Yang anehnya ini yayasan ini kebetulan anggotanya hampir tidak ada yang Islam. Jadi saya tanya, kenapa Anda berbuka bersama sedang tidak puasa? Katanya partisipasi. Kemudian dia tanya saya, Pak Ustadz sudah berapa lama puasa? Loh, Anda nggak nanya saya berapa lama Islam? Enggak, katanya orang Islam juga banyak yang nggak puasa sih katanya. Karena belum tentu orang Islam puasa. Makanya saya tanya, berapa lama Pak Ustadz puasa? Saya bilang udah 20 tahun lebih. Bisa tahan ya katanya. Loh, Anda pikir bahwa puasa itu penyiksaan diri? Anda keliru. Puasa itu sebetulnya adalah wujud cinta. Orang lain mewujudkan cintanya dengan pengorbanan, ngabisin duit, ngabisin waktu, ngabisin ini, macam-macam. Ini cuma sekedar tidak makan, tidak minum, sampai saatnya kita boleh makan. Ya seperti kita pergi ke rumah orang, Pak Sartono lah ngundang saya ke rumah Bapak. Itu waktu saya datang ke rumah Bapak itu kan makanan sudah dihidangkan. Masa saya langsung comot tuh makanan? Padahal itu makanan Bapak niatkan kan untuk termasuk saya, untuk tamu. Nah, tahu-tahu masa saya datang saya comot, itu kan nggak sopan. Tiba saatnya nanti kan Bapak persilahkan. Itu lebih nikmat daripada saya comot. Mungkin orang lain melotot melihatin saya. Ini orang nggak sopan datang main comot aja. Nah, itulah saya lihat gambaran puasa itu. Yeah. Kemudian naik kelas 4. Zakat. Ya sepintas zakat itu lihat, wah ini goblok amat nyari uang susah-susah dibagikan sama orang. Dan mendidik orang lain malas. Ya kalau dari sepintas sinisme kita lihat begitu. Cuma Karena ada satu apa? sudut aja. Betul. Jadi kita ninjaunya karena sinis.
Tapi kok kita tinjau lain, sudut lain, kita itu sudah sampai ke tingkat senang menyenangkan orang. Ya, Allah itu menyenangi kita. Dan dia akan lebih senang kepada kita kalau kita ini bisa menyenangkan hamba-hambanya yang lain. Bapak pergi ke rumah seseorang teman Bapak. Bapak tidak hanya memperhatikan bapaknya, tapi ada kali Bapak kasih permen anaknya. Ya. Kalau dipikir berapalah harga permen itu? Ya kan? Tapi bagi bapaknya, ini akan mendatangkan satu respek yang lebih lagi terhadap Bapak. Nah itu yang kita lakukan dengan zakat ini. Kalau kita pikir yang kita terima dari Allah begitu banyak, kita keluarkan cuma 2,5% dalam 1 tahun, sebetulnya minim sekali. Lebih dari itu pun masih kecil. Bahkan kalau kita lihat semuanya pun kita berikan memang milik dia. Tapi Allah cuma minta 1/40. Dan yang perlu kita ketahui itu merupakan tabungan. Ini yang benar-benar taska, Pak. Tabungan amal saleh kampung akhirat. Taska, Nah, tabungan amal saleh kampung akhirat. Kalau Bapak beli rumah itu tabanas, beli mobil tabanas, tabungan perbaikan nasib. Jadi kalau taska itu zakat, infak, sedekah. Ada satu riwayat pernah Aisyah disuruh Nabi menyembelih kambing. Ya, orang mengambil hadis ini sebagai dalil wanita boleh nyembelih. Tapi cerita selanjutnya yang mau saya ambil ini. Waktu makan Nabi bertanya sama Aisyah, "Ya Humairah, berapa bagian kita?" Kata Aisyah 1/5. Karena itu kambing saya bagi 5, yang 4-nya saya bagi tetangga yang susah, yang miskin. Kata Nabi, keliru engkau. Apa kelirunya? Yang dibagikan kepada orang yang sengsara itulah yang milik kita. Yang ini milik perut kita, besok ini ke septic tank ini. Dalam sekali ya falsafahnya. Ya, jadi itulah makanya sampai kepada taraf yang paling tinggi. Kelas 5. Naik haji. Kalau kita sudah sampai ke kelas 5, kita sudah merasakan bahwa hidup ini enggak ada apa-apanya. Tahun berapa tuh Ustadz Saya naik haji 4 kali, umroh sekali, Pak. Tahun 80, 86, 89, 91, kemudian 93 kemarin. Jadi kelas 5 itu sudah sampai ke puncaknya. Ya, itu yang kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami datang ya Allah labbaik, Allahumma labbaik. Kami datang, rumah kami tinggalkan, keluarga kami tinggalkan, kesibukan kami datang, bahkan pakaian pun kami tinggalkan. Kalau tidak karena tidak sopan, mungkin kita akan datang tanpa berbusana apa-apa. Ya Allah, sebagaimana kami datang ke bumi ini, seperti itu kami datang menghadap. Itulah yang dilakukan oleh para jamaah haji. Nah ini sudah kelas 5. Makanya tetap kelas 5, 7 juta murah. Yang jadi masalah kita punya enggak? 10 juta juga murah. Karena apa? Itu semuanya kan dari Allah. Kita pergunakan untuk menyenangkan Allah. Untuk menyenangkan manusia ada orang sampai habis uang miliaran, Pak. Kenapa kita untuk menyenangkan Allah tidak mampu untuk memberikan sebahagian nikmat Allah ini? Nah inilah saya lihat Islam tuh, kelas-kelas. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi nikmat, Pak. Ya seperti apa, kalau kuliah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 5. Nah, udah 5 baru dapat titel doktorandus gitu kan. Dan Bapak berbahagia berkesempatan melampaui seluruhnya. Betul, Pak. Dengan pengalaman yang sangat. Barangkali itu juga sebabnya Bapak di dalam acara-acara RCTI ya, atau dalam Pak Ustadz saya dengar sering berkeliling, Pak ya. Ya. Mau balik berkeliling. Sampai kemana tuh? Sampai hampir seluruh Indonesia. Ya. Menghubunginya mudah ya? Biasanya per telepon aja. Per telepon. Jadi untuk Indonesia yang saya belum sempat datang itu cuma Timur-Timur. Timur-Timur ya. Kalau luar negeri yang selalu itu Malaysia, Singapura untuk ASEAN termasuk Brunei. Ya. Kalau luar negeri yang saya pernah datang baru-baru ini juga diundang ke Australia, ke Melbourne dan ke Sydney. Di hadapan siapa Bapak? Ya kebetulan yang mengundang itu masyarakat Islam Indonesia juga. Jadi kalau di sana biasanya menggabung itu
Jadi kelompok Melayu lah. Ya, Jadi 4 Malaysia negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. yang ada di Australia kebetulan. Di Australia juga saya ada memberikan ceramah di kelompok kedutaan. Ya, dan Malaysia. sebab itu Bapak merasa betul-betul bahagia dalam berbagi pengalaman, berbagi pandangan, berbagi keimanan itu kepada. Betul Pak. Jadi bicara soal bahagia, saya lihat bahagia di dunia ini cuma satu kata saja, puas. Jadi selama saya beragama, saya puasnya di Islam ini. Karena saya menemukan diri saya di sini betul-betul sebagai hamba yang diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan berbagi kemudian tentang Betul. kebahagiaan kepada orang banyak itu Pak ya, Iya. Arifudin. Ya, ya sangat berkesan Pak. Satu lagi pertanyaan kalau masih ada waktu kira-kira Pak, tidak terlalu panjang. Cara Bapak berbagi kepada remaja ini pada teman-teman yang itu tentunya ada juga Pak ya. Ya. Jadi saya selalu betul bicara sama anak-anak remaja. Saya katakan apa saja hobi kamu itu turutkanlah selagi tidak mendatangkan murka Allah. Maka pergunakan sedikit waktu untuk belajar agama ini. Saya bilang ngaji itu perlu, bahasa Inggris perlu, supaya maju, bahasa Jepang perlu. Mungkin kita mau keluar negeri. Tapi ngaji lebih perlu, saya bilang. Karena apa? Bahasa ngaji itu yang akan dipakai dalam kuburan nanti. Kalau ke Jepang mungkin bisa batal, ke Inggris bisa batal, tapi ke kuburan belum ada yang batal. Karena saya ngalami Pak, waktu saya masuk Islam kan remaja ya, itu menghafal ayat mudah betul. Sudah tua ini agak sulit tuh. Saya nggak tahu Pak Sartono bagaimana dalam menghafal ayat-ayat ini. Tapi saya dulu waktu remaja satu malam bisa 60 ayat Pak. Nggak tahu macam mana itu, tapi saya pernah karena ingin sekali jadi imam di Padang Panjang. Jadi syarat jadi imam sembahyang subuh di masjid itu harus bisa membaca rakaat pertama surat Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah 30 ayat. Rakaat kedua surat Ad-Dahri 31 ayat. Saya mohon itu ya Allah. Beri dong saya ini satu kemampuan supaya saya bisa sholat nanti paling di depan besok pagi. Itu kan jum'ahnya itu 200-300 itu satu masjid tuh. Alhamdulillah saya baca 2 kali. Lengket tuh Pak. Jadi saya sholat subuh waktu itu seperti baca Quran aja gitu. Nah di situ saya yakin besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sholat saya sujud syukur. Baik Pak Arifudin Al-Islami. Saya pemirsa, apa yang kita bicarakan pagi ini paling tidak dari sisi saya memberikan hikmah dan membukakan mata yang besar sekali. Sebenarnya adalah bukan sekedar bahwa menemukan, tetapi memang harus mencari. Saya kira itu benar Pak ya. Harus mencari tentang keislaman itu. Pemirsa yang terhormat, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Pak Arifudin Al-Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak loh Pak Ustadz.